Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal busyra wa anzala alaihil kitabal mustabina hudan liulil albabi wa dzikra wa ja'ala israhu min makkata ila baitil muqaddasi fi lailati wahidatin ayatan kubra asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha liliqaihi dukhra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi fi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Jami' Darun Naim rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Selanjutnya hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib mengajak khususnya kepada dirinya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu takwa dengan melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab pribadinya selaku hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kesadaran takwa tersebut apabila diiringi dengan praktek nyata dalam kiprah hidup sehari-hari, berarti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak saja merupakan slogan dan semboyan, tetapi benar-benar murni dan benar. Lebih dari itu, kemurnian dan kebenaran takwa dibuktikan dalam perbuatan nyata adalah merupakan bukti kebulatan iman yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Sebab pengertian iman yang sebenarnya sebagaimana di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdiqul qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkani. Iman ialah membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lidah serta mengerjakan dengan rukun atau dengan anggota. Hadis Ibnu Majah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita
berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada bulan tersebut terjadi peristiwa yang sangat dahsyat, yang pada saat itu banyak manusia atau kaum Quraisy yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam Isra Mi'raj tersebut Rasulullah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, di mana sholat 5 waktu sebagai cermin daripada orang yang beragama, cermin daripada orang yang beriman. Karena sholat adalah salah satu ukuran daripada apakah orang itu memiliki iman yang kuat atau memiliki iman yang lemah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang menegakkan salat berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah menghancurkan agama. Dari hadis tersebut di atas maka jelas bagi kita bahwa ukuran kebenaran dan kesempurnaan iman seseorang adalah dapat dinilai dari pelaksanaan sholatnya, baik dalam memelihara waktu-waktunya maupun dalam menjaga prakteknya, nusuknya, ibadahnya yang memenuhi syarat dan rukunnya, ketumakninahannya maupun juga kekhusyuan sholat tersebut. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Salat 5 waktu sehari semalam adalah salat wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan kepadanya dan kepada umatnya untuk dilaksanakan sebagai ibadah khusus, yakni bentuk hubungan langsung antara seorang khalik dan hambanya. Salat juga memiliki makna yang cukup kuat dalam kaitannya amal ibadah manusia. Sebagaimana dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluha sahluha sairu amalihi, wa in fasada sairu amalihi. Pertama-tama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, maka baik keseluruhan amal ibadahnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula amal ibadah yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Juga disebutkan dalam hadis lain, as-salatu miftahu kulli khairin. Salat adalah kunci daripada segala kebaikan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tegasnya kita tahu bahwa ukuran iman seseorang yang menyatakan diri sebagai muslim dapat dinilai dari kacamata pelaksanaan sholatnya. Lebih dari itu, bagi orang-orang yang secara tetap dan teratur melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu dengan menjaga waktu dan semua syarat rukunnya, dipastikan akan memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai yang terpuji, dan memiliki perbuatan yang sangat bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh karena saat kita semua melaksanakan sholat, ada ucapan yang merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita baca setiap kita
takbiratul ihram, setelah itu berdoa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Konsekuensi praktis dari doa iftitah tersebut adalah bahwa seorang yang benar-benar melaksanakan salatnya secara baik dan benar, maka seluruh gerak dan langkahnya, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan, adalah semata-mata didasarkan atas harapan akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa dirinya secara mutlak diserahkan untuk memenuhi perintah Allah dengan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap semacam itu sebenarnya sudah terpatri kuat pada diri orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, khotib ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama melaksanakan sholat secara baik dan benar, secara sempurna, dengan menjaga waktu-waktunya serta memelihara syarat dan rukunnya. Buktikan secara nyata dalam bentuk perbuatan yang baik dan bermanfaat, baik bagi kepentingan diri pribadi maupun bagi kepentingan masyarakat, sebagai pantulan atau sebagai asar dari sholat yang kita laksanakan. Dan yang terakhir, bahwasanya sholat wajib 5 kali sehari semalam adalah merupakan ukuran bagi orang Islam seberapa jauh dekatnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdiannya selaku hamba terhadap Yang Maha Pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu, serta kerjakan kebajikan supaya kamu mendapat kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat sampaikan kepada kesempatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua di bulan yang agung ini kita dapat meningkatkan ubudiyah kita, dapat memperbaiki ibadah-ibadah kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.